Kenapa orang Kristen tidak mengakui si Luga Bota ini jadi nabi? Satu, kemarin dia pernah bernubuat bahwa tahun 2023 dia akan menikah, ya kan? Faktanya nggak menikah, ya kan? Jadi dia ini nabi palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa satu sisi dia kuakui menjadi nabi karena ada nubuatan di Astaga. Tidak tolong mulu lu salah keempat. Betul lah kau botak, botak. Kau diam dulu botak. Bang, sebentar saya atur. Teman-teman Muslim, Pak BW, sabar Pak, sabar. Ya, kalau nggak bisa sabar, Pak, jangan masuk grup diskusi, Pak. Biarkan aja mereka bernarasi apa. Saya bantah insya Allah semua. Halo, cek. Boleh usulan nggak buat ini, buat kita semua ya? Gimana sama Bang Luga di waktu khatamallahu ala qulubi biar tenang gitu Allah yang orang beriman. Ya, saya ngomong ya. Saya Ntar dulu, ngomong. haleluya dulu ngomong, sabar dulu. kasih waktu aja ya Bang Luga ya, sama Bang Ade. Ya, Udah, teman-teman. Tapi saya kalau lanjut si ya. ini sama Muslim sebentar lah bang, sebentar lah bang. Oke. Takut dia. Sebentar ya, dengerin. Ya, lanjut. Jadi begini bro, Gembol, kalau kamu gembol. bilang tidak boleh disangkut pautkan dengan Al-Quran, berarti kamu lagi-lagi menggampar pernyataan Allah yang selalu membicarakan Taurat dan Injil di dalam Al-Maidah 47 sampai 49 dan ayat-ayat lain. Ya, jadi maksud saya begini, kalau diskusi itu jangan menjadi manusia primitif. Ya, sikit-sikit sensitif. Ada yang melarang Hale, Ya. cari dalil Itu tadi kenabian Bu, aslinya itu si tadi Bu Luga. dokter, saudaramu Kenabian tadi asli. marah-marah. Kenabian asli. Sabar dulu Bu dokter sabar aja, biarkan aja dia bernarasi apa kayak di situ, biarkan aja. Saya yang bantah. Iya. Ya. Udah, saya lanjut ya. Nah, jadi di dalam diskusi beragama itu bebas loh. Kecuali tadi Al-Quran tidak menyinggung Taurat dan Injil, itu sah-sah saja. Oke, tetapi ketika kamu melarang saya menyinggung Al-Quran, lagi-lagi kamu selaku Islam tidak tahu isi Al-Quran, bahwa Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk Islam, tetapi untuk alam semesta ini. Ya, jadi belajar yang pintar lah tentang Islam, oke? Nah, jadi saya lanjut. Jadi sudah saya bilang, kenapa saya nggak mengakui Luga ini? Astagfirullahaladzim, susah banget dia. Kalau nggak bisa diatur nih, saya turunkan ini. Bisa dilanjut apa enggak sih host? Kalau nggak bisa saya bagus turun lah. Jangan dipotong. Si haleluya turunkan aja, si haleluya turunkan biar aja di sini, tuh. biar Nggak perlu saya bantai butuh orang dia. kayak dia tuh. Jangan. Kamu di sini? Kau ini? Ya udah terus. Turunkan aja si haleluya, nggak ada gunanya itu. Betul. Nggak ada gunanya Risto. Gue juga nggak mau ngejawab orang gila kayak begini. Wah, Dia juga. lek Luga takut Udah ternyata mau saya neraka jagokan ini. malah takut cemana ini lek Luga. Hajar lek Luga. Bukannya saya Oh. takut. Bukannya saya takut. Dia ini Muslim aja dia ketakutan. Gimana saya mau ngelawan dia? Saya butuh berani melawan Muslim aja dia bilang begini. Tolonglah. Masa debater kayak begitu kayak orang stres? Debater itu sistem sikap. Udah, saya jawab ya. Bukan begitu ya maksudku. Oke, Bukan saya begitu. jawab ya. Nggak bermaksudnya aku menyinggung. Udah ya. Tolonglah. Oke. Masa debater kayak anjing? Udah, yang anjing itu Udah, diam, bapak kau Luga, yang anjing itu bapakmu ya. Kau sopan sikit sama gurumu. Keluar dia, kan? Ya, aku ini gurumu ya. Keluar Kau dia. jangan kayak binatang kau ya. Kau bikin malu dirimu kau sama si Donitan pun kau bikin malu kau ya, sama si Donitan kau bikin malu. Makanya kau jangan ngaku Kristen deh. Giliran sama Ya, kau bikin malu dirimu ya. Farid naik aja gue banting. Jangan sampai ku tamparkan kepala kau. Kau diam dulu. Ini guru kau lagi ngomong ya. Oke, dengar baik-baik. Udah kau diam dulu. Kau ini katanya nabi. Nabi apa kau ini? Sopan kau.
Oke, Tapi dengar kalau sama orang baik-baik. Islam, tolonglah. Dengarlah kau, kau aja tahu kau, Luga, kau ditampar, Luga dengar dulu, kau ditampar sama si Dewa, aku yang marah sama si Dewa sama si Andre, biar kau tahu ya, biar kau tahu, kau digampar si Dewa, aku yang marah sama mereka, biar kau tahu otakmu, botak, Manusia sundal. ya goblok, Manusia sundal. Kau makanya diam, mata kau kau itu marah. rusak sebelah itu, dengarin baik-baik dulu kalau orang bicara. Makanya kau di mana-mana kau terhina kau tahu. Kasihan kamu itu. Oke, dengar ya. Dengarin dulu, buncit. Tolonglah, nggak begitu. Waduh, si buncit ini inilah kalau Begitunya, Mbak. kalau banyak tertekan batin ya beginilah. Begitu. Dengarin dulu, ini guru kau lagi ngomong juga biar kau nggak malu. Ya. Kau sama editan aja kau bikin malu, kau ditanya pelangak-pelongok bikin malu kau. Oke, diam kau dulu biar ku naikkan derajatmu. Si Don Ditan itu Udahlah, nggak usah kau cerita lagi. Aduh, kau bikin malu. Ribut kali muncungmu. Nggak ada kapasitas kau mau apapun, nggak ada guna mau. Diam kau. Kau diam dulu. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut dulu. Jadi begini bro, kenapa si Luga yang bodoh ini nggak saya akui nabi? Pertama, dia pernah bernubuat tahun 2023 dia akan menikah. Tadi aja kau udah ketakutan. Kau diam dulu, botak. Tolong. Kau ini nggak ada sopanmu juga ini botak. Tadi aja kau. Tolong. Botak diam dulu kau botak. Tolong. Itu namanya diskusi santun. Itu namanya siapa? Udah kau diam dulu, kau ini pakai bahasa roh kudus kau di depan orang siapa? Kau, ya, kau itu udah bikin malu dirimu tuh, nggak ada harga dirimu lagi. Oke, saya lanjut ya. Aku orang terkenal bagus. Kau diam dulu, nggak ada yang mengenal kau. Paling orang mengenal kau karena bodohmu, ya. Buncit, dengar dulu lah botak. Dengerin. Kau yang stres, ya. Ngelonte aja kerjaan kau. Lah, kau luntenya mamakmu kau. Dengarin baik-baik, ya. Jangan jadi malu kau sebut kau. Gampang nanti kepala botakmu itu. Dengar baik-baik. Udah, jadi begini teman-teman ya. Kenapa si Luga ini tidak diakui di dalam? Kau diam dulu, astaga ini si botak ini. Tolonglah. Kok kau minta-minta tolong di sini? Bodoh kali kau, woi. Tolonglah. Gimana nih harus minta-minta tolong pula dia? Aduh. Mau mempersekusi kau. Aduh, kasihan kau ini. Kalau nggak gara-gara aku kau udah ditampari si Dewa kau itu lo, Luga. Luga. Kalau nggak gara-gara aku udah ditampari si Dewa kau sama si Andre kau diam dulu. Ya. Gua aja nggak. Oke, jadi begini saya lanjut ya. Kenal lu gara-gara Kau diam dulu. Siapa yang nggak kenal si Haleluya? Kau itu nggak ada yang kenal kau. Diam dulu kau. Jadi dengar, kenapa orang Kristen tidak mengakui si Luga botak ini jadi nabi? Satu, kemarin dia pernah bernubuat bahwa tahun 2023 dia akan menikah, ya kan? Faktanya nggak menikah, ya kan? Jadi dia ini nabi palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa satu sisi dia kuakui menjadi nabi karena ada nubuatan di Astaga. Minta tolong mulu lu salah. Betul lah kau botak. Kau diam dulu botak. Haleluya, jangan diserang pribadinya dong. Nggak mau diam dia. Dia nggak mau diam. Mau gimana lagi coba? Dia nggak mau diam. Dibilang baik-baik pun dia nggak ngerti. Diam dulu kau Luga. Kenapa aku nggak mau diam? Makanya ambil data Bible Ale supaya dia tertampar. Pakai data Bible supaya tertampar dianya. Munculnya itu nggak berani keluar lagi. Munculnya itu nggak berani keluar lagi. Pakai data Bible. Yang muslim Dia diam pakai aja yang Al-Quran muslim. digencet akhirnya. Jadi gini loh. Saya tadi naik sebenarnya karena aku kasihan Bu Dokter melihat si Luga ini. Ibu dokter gampari terus dia, makanya dia terdiam terus kan gitu. Itu sebenarnya. Oke, saya lanjut ya Luga ya, botak. Kau aja Dengar. tadi udah minta tolong. Gimana Dengarin sih? dulu botak. Belonte. Botak. Belonte, si Lonte. Diam kau. Dengar baik-baik, dengar. Kau masih pakai ulos. botak. Pakai ulos kau setan. Astaga, botak. Pakai ulos kau. botak. Jembul berhala kau, berhala. Makanya kau itu udah terusir kau. Diamlah kau. Sama Islam aja kau takut kan tadi. Tolonglah.
Clear nama Islam Diam, takut Kak. dulu lihat ada sama Islam. Diam dulu kau botak. Takut, kan? Aduh si botak ini. Takut tadi dia sama Islam. Botak. Sama Botak, kau diam dulu Mana kau botak. tinggal nanti? Botak. Nanti kau tangkap lo ya. Botak. Kau tinggal di mana? Kepalamu nanti ku kau tangkap, tinggal di mana? Ku goblok. tangkap nanti kau. Kepala kau nanti ku Tangkap tangkap. nanti kau. Kau diam dulu, kepalamu nanti ku tangkap. Diam kau. Abang Udah gua diam tak kau, jadi, nanti cok, kepalamu yang ya. ku tangkap. Betul, gembel. Botak. Lo tukang parkir aja lo. Kau kalau nggak gara-gara aku udah ditampari Abang gua kepala tak kau jadi, sampai ya. benjol-benjol di sana. Diam kau. Dengar Gembel baik-baik. kau. Diam kau. Kau tinggal di mana sih? Kau diam dulu kau. Aduh. Tolonglah. Kau ini botak betul kau ini. Dengarin dulu baik-baik. Ya. Nanti masalahnya Lulus minta jalan tolong. Nabi, Aku lulus. nggak percaya sama kau. Tadi kau udah minta tolong masalahnya. Tadi kau udah Diam minta dulu tolong. kau. Tolonglah. Lah si botak inilah cuma itu aja yang bisa digunakan, bodoh kau. Padahal kau yang dari tadi minta tolong. Tolonglah. Minta tolong kau dari tadi, itulah bodohmu, botak. Tadinya kau baru. Dengarin dulu botak. Kau tadi botak. sudah mencet kau sama. Gara-gara aku naik lo, makanya kau nggak digampari bu dokter lo. Itu. Karena aku lah kau itu nggak digampari ibu dokter. Kalau nggak dari tadi kau udah penyok-penyok itu kepala botak. Dengarin dulu luga botak. Ya, dengarin dulu. Oke, dengar baik-baik ya. Dengar. Jadi ajar apa si Belzebul sih? aduh, luga botak. Kau diam dulu lah. Ya. Ya udah. Oke, dengar baik-baik. Jadi begini ya. Saya ulangin lagi. Jadi si Luga ini kenapa tidak diakui Kristen menjadi nabi? Pertama, karena tidak ada dinubuatkan di Bible, ya kan? Itu yang pertama. Aduh, matikan dulu mic-mu itu, Luga. Doubling jadinya. Oke, sengajaran orang wae. Ah. Sengajaran Kau matikan mic-mu langsung aman kan, berarti kau kena apa itu? Kena hantu belau kau berarti, Luga. Dengar Luga. Jadi kenapa orang Kristen tidak ada mengakui si Luga ini menjadi nabi? Pertama, tidak ada dinubuatkan di dalam Bible. Tetapi kalau dia nabi palsu dinubuatkan itu. Oke. Nah, tetapi di posisi lain kenapa dia menjadi nabi? Karena saya membaca, ya kan? Ini tergantunglah dari perspektif Islam, apakah mengakui dia nabi sesuai dengan surah Ibrahim ayat 4. Itu aja sih. Oke, dilanjutlah. Oke, sekarang Luga buka mute-nya. Ya. Mute-nya dibuka. Oke. Dia ini pasti nggak mau ngakuin nama gerejanya, itu udah pasti. Karena gereja Katolik sama Protestan itu memang menolak nabi. Tapi gereja terkaya di bumi, yaitu gereja karismatik, itu mengakui adanya nabi. Saya di gereja karismatik mengakui, orang karismatik mengakui saya nabi. Kalau kau kan gereja HKBP, kalau nggak gereja Katolik, yang dua itulah. Iya kan? Gerejanya si Lontong ini ya, si anaknya Belzebul ini pasti di gereja Protestan, kalau nggak Katolik. Gereja Katolik dan Protestan itu memang menolak nabi. Gereja karismatik itu ada namanya KOM 200, KOM 300, KOM 400, itu mengajarkan nabi masih ada. Tolonglah. Ada namanya Universitas Oral Roberts dari Amerika Serikat. Ya. Itu nabi masih ada. Jadi memang gerejanya ini, kenapa dia ini menolak saya nabi? Karena dia ini kan babunya Katolik, babunya Protestan. Kalau saya kan rasul dari karismatik, gereja terkaya dan terbesar di bumi. Nah makanya Roh Kudusnya ini nggak ada. Ya, dia cuma memandang seorang Luga masih Kristen, nggak akan dikeroyok sama FPI kalau ngelawan Luga. Nah makanya ketika digertak tadi sama Muslim yang satu ini udah mau dijerat pasal penistaan, langsung dia bilang tolonglah. Tahu gue otaknya si Lontong ini, licik ini otaknya. Kalau Luga kan nggak mungkin front pembela Islam belain gua kan. Tapi kalau ngelawan mulai salah-salah Al-Quran, dia makanya hati-hati dia ngomong,
Bukan gitunya maksudku, bukan gitunya. Ini Betul, pertanyaannya betul. si Ale Bang Luga, tidak ada di Alkitab Abang dinubuatkan. Ada enggak di Alkitab Abang dinubuatkan sebagai nabi? Loh, ada dong. Di Yoel 28 dikata hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku, anak-anak akan bernubuat, anak-anak muda akan bernubuat. Itu kan nabi. Bernubuat apa pekerjaan nabi? Ada ya. Jadi di Kisah Rasul 13 ayat 1 kata dia Yohanes Pembaptis nabi terakhir saat dia, karena di Kisah Rasul 13 ayat 1 itu masih ada Agabus, ada Simon, ada Barnabas, sesat lagi dia 2 kali. Kenapa dia sesat? Karena dia boolnya dia udah sering digenjot sama Jebel-Jebul. Berarti ada istiadat batas. Dia pasti masih terikat dengan adat istiadat. Sering digenjot sama Jebel-Jebul. Nah, makanya dia nggak ada Roh Kudus. Kalau orang nggak ada Roh Kudus, digencet dikit sama pasti dia ketakutan. Tolonglah, bukan gitunya maksudku. Nah gitu, jadi dia ini cuma takut sama manusia, sama Tuhan dia nggak takut. Makanya ketika dia ngelawan gua, dia nggak takut dia. Tapi kalau sama manusia dia takut dia. Sama Front Pembela Islam dia takut dia. Tapi kalau sama gua dia nggak takut, karena gua sekalipun gua nabi dia nggak akan takut. Karena kenapa? Ya memang ini memang lontenya si Beelzebul. Dia ini udah sering ngelonte dengan menyembah berhala, ulos istiadat. Sebentar lagi dia manggil arwah opungnya. Makanya dia ini udah pasti ke neraka nih sama keluarganya. Udah itu aja. Ya. Berarti haleluya. Tolonglah. Haleluya, situ lontenya Beelzebul. Ada di Sesat, Alkitab, di Bible, Nabi Ya. Luga dinubuatkan. Terbantahkan berarti Al-Quran. Silahkan. Saya tanggap. Jadi kan sudah jelas tadi ya dibilang dia, si Haleluya ini hanya takut sama manusia, ya kan? Sama aku nggak takut. Berarti memang si Luga ini bukan manusia, bisa jadi binatang, ya kan? Karena dia sendiri yang bilang loh bakal dia bukan manusia, ya kan? Oke, diam dulu. Aku tadi apapun yang kau bilang aku diam loh. Memang kita beda kelas soal mental, ya kan? Kau bicara mau apa aja aku diam loh tadi, ya kan? Jangan terguncang lah. Memang begitulah ya. Kalau roh penyesat itu, kalau roh penyesat jumpa sama Haleluya pasti terguncang itu, ya kan? Oke, saya lanjut ya. Kemudian begini loh. Kau belum pernah debat. Kau diam dulu, ini giliran saya, woi. Tolonglah. Kau diam dulu Luga Tambunan. Makanya kau jangan bikin margamu lah, gara-gara kau jadi malu semua margamu. Oke? Aduh, host, diamkan dulu dia, host. Ini kan giliran saya. Tadi dia mau ngomong apa aja, aku kan diam tadi. Ale Luga, santai dulu, diam dulu. Kasih waktu. Oke. Ale. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Jadi, kok matikan dulu mic-mu itu, doubling itu, Otonion. Doubling itu, Udah saya matikan tuh. Oke, lanjut. Oke, jadi dia tadi yang mengatakan Haleluya ini hanya takut sama manusia, sama aku dia nggak takut katanya. Berarti dia binatang, ya kan? Dia yang mengatakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Luga ini ya digamparin sama si Dewa. Saya langsung telepon si Dewa sama si Andre, ya kan? Lalu saya bilang, kalau memang mau sudah aman, kasih aku ngomong sama si Luga botak ini, aku bilang. Ngomongnya kemarin si Luga botak ini sama saya. Oh amannya bang, aman bang, nggak apa-apa bang, ya kan? Tapi sekarang si Luga botak ini nggak mengakui. Oke, itu yang kedua. Matikan dulu midway botak. Jadi doubling. Ya, sudah lanjut. Iya. Jadi kalau ada di dalam Bible, ya sesudah Yesus dikatakan ada nabi, makanya si Luga ini tanpa sadar mengakui dia inilah yang tadinya itu nabi-nabi palsu yang nggak tahu diri, ya kan? Kemudian masalah gereja dia angkat tadi kan, masalah denom. Dia ngaku karismatik, ya kan? Seluruh Indonesia saya sudah cek yang namanya gereja karismatik nggak adanya nama si Luga Tambunan si botak ini, nggak ada, ya. Nggak ada, dia ini orang-orang terbuangnya ini, orang stres. Makanya kemarin dia debat sama si Doni Tani itu kan, aduh malu kali aku nengoknya ini, pelangak pelongok lah dia. Luga botak.
tolong saya mohon maaf saya potong sedikit. Haleluya, tolong jangan diserang personalnya, serang saja kenabiannya begitu. Oh gini kadang bang, dia kalau lanjut. nggak diserang botaknya itu nggak sadar otaknya gitu loh. Biarkan aja. Oke. Udah cukup ya. Oh, bentar lagi, 1 menit lagi, tenang dulu kau, weh. Gantian ya. Botak. Tenang dulu kau, weh. Udah, dengarin sedikit lagi nya, itu 1 menit lagi nya ini Luga. Memang roh penyesat di dalam tubuhmu itu udah kepanasan kalau jumpa haleluya. Namanya haleluya, ya kan? Kena tengking itu roh dalam dirimu, itu roh kegelapan itu. Oke. Jadi, kenapa lagi-lagi saya tidak mengakui si Luga ini nabi? Pertama, dia pernah bernubuat di tahun 2021 bahwa dia katanya akan menikah tahun 2022. Ternyata ini sudah tahun 2023. Nggak nikah dia bro, malah dia jomblo karatan. Udah gitu aja deh, nanti nangis pula dia di sini. Oke, dilanjut, silakan Luga. Ya, silakan Luga. Katanya Oke. Ale nabi palsu. Jujur ya, oke. Katanya takut sama dewa. Terus dia katanya mau ngebelain si dewa aja, mas saya baik-baik kok ya. Saya ini pernah jadi ketua pemimpin anak jalanan se-Jabodetabek ya. Teman saya Ishak itu tukang pukul nomor 1 di Blok M. Teman saya Vincent itu abangnya dia itu satu rating sama Hercules. Jadi teman-teman saya itu semua tuh tukang pukul nomor 1 semuanya. Kalau lo nggak percaya, besok kita ketemu di Blok M. Gue kenalin sama Ishak Patiasina, ya. Itu yang itu anak buahnya John Kerry sih, disikat sama dia. Jadi kalau untuk soal pukul memukul, gua itu tinggal gua ngomong bisa. Tapi karena gua ini penginjil, ya, gua datang untuk menginjili teman-teman Muslim, bukan untuk mau berantem, ya. Gua ini Cironi Iblis yang main sama siapa tuh? Yang main sama si Limbat itu anak didik gua, ya. Itu udah 5 kali bunuh orang. Jadi kalau gua suruh mereka mukul lo, bisa pecah kepala lo, bisa. Makanya gua bilang lo tinggal di mana sekarang, ya. Kemarin juga ada gurunya gurunya si Saragi yang pemain MMA itu sudah telepon gua, Bang Luga, tolong suruh dia bukan open camp, hilang itu orangnya. Nah, udah, jangan bang. Ini kita ini menginjil, gue bilang. Kita menginjil bukan mau bunuh orang, ya. Karena kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Sekarang kita melawan dukun-dukun, melawan roh-roh jahat di udara, musuh kita. Makanya dewa tuh abis gue berantem sama dia, gue bilang lo lucu lah dewa. Si dewa tuh orangnya lucu, asik. Kemarin dia ajak gue, bang, kapan kita ketemu lagi ngobrol. Jadi gue bukan, kalau masalah soal fisik gue sorry ya, gue pernah jadi ketua anak jalanan se-Jabodetabek di tanahnya Ciputra. Ciputra ngasih gue tanah di Ciputra World itu, ya. Nah, itu satu, biar lo tahu siapa gue, ya. Kalau lo mau gue kenalin nama Ishak tukang pukul, abis lo. Nah, terus yang kedua, lo bilang gue tidak bergereja di karismatik. Teman gue pendeta Timotius Sardono, pendeta Niko. Lo tanya sama mereka, dia kenal gue nggak? Gitu loh. Sekarang lo gereja di mana? Lo dari tadi nggak mau ngakuin nama gereja lo, iya kan? Nggak. Kalau kenapa lo nggak mau ngakuin nama gereja lo biar bisa nipu orang? Kalau lo bilang lo di karismatik, ajarannya Pak Niko di Komisi 300 itu mengajarkan adanya nabi. Kalau lo memang di karismatik, bosnya karismatik itu Niko, pendeta Pariaji. Nah, kalau lo bukan di karismatik, makanya gue udah bilang lo pasti di AKBP. Tapi lo nggak mau ngakuin karena lo memang mau nipu orang. Lo bilang lo itu belum pernah debat terbuka. Itu sama si Aristo itu gue udah pernah ketemu, udah pernah gue kopdar. Lo kopdar sama siapa? Pernah nggak? Pernah nggak lo kopdar ketemu sama Muslim? Nggak pernah kan? Karena kenapa? Lo takut dimatiin. Tolonglah. Iya kan? Si goblok satu ini, gue kemarin sama Farid Night itu di tengah gue tuh 1000 orang di tengah gue cuma 2 orang. 1000 di situ. Kalau gue mau dimatiin di situ bisa. Tapi kenapa gue nggak takut? Karena gue mengandalkan Tuhan Yesus. Lu pernah nggak kopdar bikin video ditonton orang? Nggak pernah kan? Kenapa lu nggak pernah? Padahal lu bilang jago debater. Ketemu Muslim aja lu ketakutan. Kenapa lu takut dimatiin? Kenapa lu takut dimatiin? Karena di dalam diri lu
Kudus. Kalau gua itu ada malaikat-malaikat raksasa di belakang gua pernah berdoa 7 malaikat datang, itu yang menjaga gua. Jadi makanya nggak salah kalau gua bilang lu lonte, anak setan, goblok, tolol, masuk neraka lu. Udah diam lo, jawab. Kanku ya, dengar baik-baik. Kau bilang kau pernah kopdar dengan muslim. Iya benar. Dan disitulah kau mempermalukan dirimu menjadi olok-olokan. Ya kan? Kau mau menguji orang-orang si Kores sama Ustaz-Ustaz Sugi. Ya kan? Dengan kau berdoa dalam nama Roh Kudus. Ya kan? Apa yang terjadi? Kepalamu makin botak. Ya. Makanya saya bilang, ingat, dengar baik-baik ya, kalau haleluya lagi bersabda, dengar. Kalau kau tidak berubah dalam 3 bulan ini, ya, bisa-bisa kau lumpuh. Jadi kau harus tobat segera, nak ya. Dengar baik-baik itu nasihat saya. Kemudian, ingat, haleluya itu nggak pernah ada sejarah kamus dia takut. Ya. Kau dengar baik-baik. Kalau soal fisik, dengar baik-baik. Sebentar dulu. Oke. Kau diam dulu, ini giliran saya. Kau diam dulu. Oke. Lu preman di mana sih? Kau dengerin dulu. Kesempatan Lu dulu. preman mana? Kasih kesempatan dulu, Lai Ale. 4 kali kau udah kepanasan, dengar. Oke, sekarang begini. Ya. Saya belum selesai ngomong, Aristo. Ya, Saya belum. masalah fisik, ya. Kau diam dulu. Tadi kau bilang kau udah selesai. Dengarin dulu. Masalah fisik, ingat bro, itu bukan mainan saya. Tetapi, haleluya, kalau memang sudah mutlak tidak suka dengan orang, saya itu bisa menyentuh orang, ya, tanpa menyentuh bisa koit. Ya, itu harus kau dengar baik-baik. santet berarti. Ya, makanya saya bilang kau itu bukan level saya. Ya. Santet. Oh bukan, makanya kau nggak tahu apa-apa, makanya kau diam dulu lah botak. Hei botak, botak, diam dulu kau, diam dulu kau botak. Ini giliran saya botak, oke? Botak dengerin dulu. Botak, botak. Aduh, diamkan dulu, dia matikan dulu mic-nya itu host. Kalau enggak udah kepanasan itu roh kegelapannya itu. Lanjut. Iya. Oke. Kenapa saya nggak terbiasa meladenin? Ini memang si botak ini, bah. Kau diam dulu botak, ya. Jadi saya itu nggak terbiasa. Tunggu Ale, yang muslim tolong di mute, tolong jangan tertawa ketika di buka mic anunya. Biar saja ini internal mereka, biar saja kita nonton saja. Kita. Oke. Jadi saya lanjut ya. Kau dengerin ya Luga botak ya. Kalau bicara bro ya tentang nubuat atau karomah dalam Islam, karomah kau itu nggak ada apa-apanya dibanding saya. Tapi saya nggak sesombong dan sesongong dirimu, ya. Kau mempermalukan dirimu dan mempermalukan Tuhan Yesus. Open camp. Ya. Open camp Kau dulu, diam dulu, ini giliranku. Aduh botak. Botak, kau diam dulu. Kau biar tahu identitas Kau diam dulu botak. Open camp aja nggak berani selontar. Aduh, ini orang udah kepanasan ini loh. Kau tenang dulu ya. Kau dengar baik-baik ya. Haleluya, jarang-jarang nasihatin orang ya. Kau lihat itu siapa? Si Farhan, ya kan? Aku bilang nggak lama lagi kau akan menikah. Udah menikah dia ya. Jadi kau dengar baik-baik kali dia bicara. Jangan ngaku-ngaku punya Roh Kudus, roh setan yang ada sama diri kau ya. Kau itu sebenarnya orang depresi. Karena apa? Warisan dari keluargamu nggak bisa kau ambil. Saya paham itu. Jadi stop kau itu bernubuat berdusta ya di hadapan publik. Ya, jangan kau permalukan dirimu. Ini nasihat saya. Saya jarang-jarang nasihatin orang. Oke? Nah, saya lanjut sedikit lagi. Jadi begini, bro. Saya tahu kamu itu memang karismatik, ya, tetapi nggak tercantum. Saya udah cek. Kemudian, karismatik itu, bro, ya, tidak ada yang namanya menyesat-nyesatkan tentang pakaian adat istiadat. Ya, tetapi kau berlebihan. Main ada ternyata. Kenapa berlebihan? Kau diam dulu biar ku jelaskan. Aduh botak. Memang ku tamparnya nanti kepala kau itu. Adat ketahuan. Kau diam dulu. Oke? Ketahuan main Nah, adat. jadi begini. Jadi dengar teman-temannya, dia bilang, aduh main adat, kata dia. Tahu nggak kalian? Itu nama marga dia, itu dibuat oleh adat. Makanya saya bilang ini nggak ada otaknya. Kalau kau memang sudah nggak mau main adat, kau lepas margamu, itu baru kau kuajugi jempol. Artinya kau betul-betul tidak mau adat. Ya. Artinya kau. Tetapi kalau masih menempel marga kau di dengan namamu, berarti kau manusia munafik.
Ya, ingat, marga kau itu ada karena adat. Ya, jangan kau jadi bodat. Dengar baik-baik nasihat saya sama kau. Ya, jadi stoplah kau mengaku-ngaku nabi di mana-mana, bikin malu. Kau nggak sadar kan? Saya lihat loh, saya lihat dari bola matamu itu, kau itu orangnya depresi. Kau nggak sadar mempermalukan diri kau di mana-mana. Ngaku-ngaku nabi lah, ngaku-ngaku pernah jalan-jalan ke neraka lah. Makanya sampai kau hujat ya nabinya oleh si Nabi si Dewa, makanya kau ditampol. Gara-gara apa? Halusinasimu terlalu tinggi. Ya, jadi ingat pesan saya baik-baik sama kau. Dalam 3 bulan ini kau cepat-cepatlah taubat ya. Jangan ngaku-ngaku nabi. Ya, begitulah kira-kira. Oke ya. Saya sekarang ngomong ya. Kemarin teman saya Nabi itu dihina-hina sama orang kayak begini, tabrak kereta mulutnya masuk besi, meninggal langsung di tempat. Ya. Gitu. Jadi saya pun sebentar. Ini waktu saya bicara. Jadi kok nggak usah nakut-nakutin orang. Gua yang hina gua juga banyak meninggal. Ya, bedul, tolol. Jadi oke, maaf jikalau kata-kata saya berlebihan, tapi yang saya lihat dari si kawan ini, dia ini memang masih terlibat penyembahan Beelzebul, adat istiadat Batak, yaitu ulos. Makanya saya bilang, musuh terbesar orang Kristen, orang Batak itu bukan Muslim. Musuh terbesarnya itu ada sosok yang namanya Beelzebul yang berdiam di dalam ulos. Makanya orang Batak kalau mereka berdebat sama Muslim, mereka tidak terlalu nafsu. Tapi kalau membela adat ini seperti ini nih. Ketika dia melawan Muslim, dia santai. Beda sama gua kan. Kalau gua kan lo lihat, gua baru bangun aja gua sikat semua. Tapi kalau dia enggak, tolonglah. Dia begitu lembutnya. Tapi kalau dia bela adat, kenapa? Di balik adat ini ada yang sosok setan raksasa yang namanya Beelzebul. Sosok Beelzebul inilah yang sering menghajar bool mereka ini. Kan Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain. Beelzebul ini sudah menyamar menjadi adat istiadat orang Batak, sehingga dia kerjanya itu menjabuli. Secara alam roh mereka ini dicabuli oleh si Beelzebul. Makanya saya bilang dia ini lontenya Beelzebul. Nah, makanya Tuhan bilang, jangan kamu berzina dengan Allah-Allah lain. Di mata Tuhan kita itu istrinya. Ketika kita menyembah Allah lain, kita berzina. Makanya dikatakan dalam Yeskel pasal 13, Ohola dan Oholiba, yaitu Yerusalem dan Israel, telah bersundal dengan pemuda-pemuda Asyur yang jakarnya seperti jakar kuda dan auratnya seperti aurat keledai. Mereka meremas-remas susu keremajaannya. Jadi apa yang mereka si Haleluya ini, dia ini memang dia mainannya bukan di Muslim. Tapi dia ini ada yang memang satu sosok yang raksasa yang namanya Beelzebul. Itulah yang dimainkan sama dia. Makanya dia membela Yesus biasa, membela Beelzebul luar biasa. Ini guru palsu ini. Ya. Dia mau ngancam-ngancam saya fisik, teman saya tukang pukul nomor 1 semua di Blok M. Kalau saya suruh dihajar habis loh. Tapi tujuan saya bukan mukul orang, ya. Gitu loh. Saya di Jakarta Selatan, ya. Lo di mana? Lo pasti di hutan loh. Gua anak Jaksel, ya. Teman gue tuh orang gila semua, ketua copet Blok M, Gani Simanjuntak, gue suruh mukul lo pasti dipukul lo. Petinju semua, pelatih tinju. Nah, makanya tapi saya nggak mau main fisik. Saya orangnya mengasihi, ya. Jadi ini orang satu ini adalah kenapa gue bilang lonte? Karena memang ketika bangsa Israel itu menyembah, itu di mata Tuhan seperti lagi ngelonte. Itu gue ngomong lonte itu nggak sembarangan, itu real, gitu loh. Makanya dia bela adat istiadat. Tambunan itu adalah nama silsilah. Itu gak ada urusannya dengan adat. Kenapa gue bilang gak ada urusan dengan adat? Karena bangsa Israel pun memakai suku Yehuda. Turun-temurun, Yehuda, suku Yehuda. Sama kayak marga. Itu gak ada urusannya dengan adat. Adat istiadat itu adalah ulos, memanggil arwah. Ulos itu dipakai memanggil arwah-arwah roh jahat. Makanya di Keluaran pasal 20, terkutuklah, najislah bagi orang yang memanggil arwah. Ketika kita memanggil arwah leluhur, kita sedang menduakan Tuhan. Karena arwah leluhur itu adalah Beelzebul yang menyawar menjadi arwah leluhur. Adik saya, ya, keluarga saya semua pejabat, ya. Markosi Mare-Mare itu Kajati, ya. Adik saya Kasintel di Samosir, ya. Keluarga saya semua penguasa di Tapal Utara. Kalau saya mau pukul nih anak satu bisa, gitu loh. Ya, terus, tapi saya nggak mau, gitu loh, ya. Saya mau menegur lo secara firman aja, biar Tuhan yang menghukum lo, ya, gitu loh. Jadi, si penyesat ini, si guru palsu ini
Makanya dia kalau udah saya doain dia pasti dia diam dia. Nah makanya saya bilang dia ini adalah pesundal, sundal dia ini, guru sundal ini, pendeta sundal ini, pendeta sundal. Nggak tahu, pasti belum dibaca selam ini, pasti nggak dapat bahasa roh. Jadi dia sesat. Nah memang apa ya, kesesatan orang tuh beda-beda. Ada yang sesatnya di adat, ada yang sesatnya di agama. Kalau ini sesatnya tuh di adat, makanya dia melawan Nabi. Kenapa dia melawan Nabi? Karena roh beda di dalam diri dia. Ya, kalau kami berdoa sudah pernah kami tangking yang namanya Beelzebul itu setinggi Monas itu waktu kami berdoa di Stadion Gelora Bung Karno itu. Tim dari pendoa jaringan doa nasional. Jangan lo bilang gua nggak diakui di karismatik. Kemarin aja gua datang ke gereja karismatik, pendetanya turun dari mimbar, ada Nabi datang, turun gua dipeluk gua. Itu gereja karismatik. Lo jangan bilang gua nggak diakui Nabi di karismatik. Lo itu dari gereja mana? Lo juga belum jelas, nggak tahu lo gereja lo di mana. Di gereja karismatik itu diajarkan Nabi masih ada, anak setan, ya itu diajarkan tuh di kom 200 kom 400. Lo anak setan, lo ngajarin orang lagi, lo udah sok-sok ngebela gue sama dewa lagi. Nggak perlu gue butuh belaan lo, gue aja ketua anak jalanan pernah kok, tukang-tukang tusuk semua teman gue suruh lo digulung lo. Tapi gue bukan ke situ arahnya. Kalau mau pejabat, abang gue Kajati. Itu Kajati Rio, abang gue tuh Markos Mare-Mare. Ya, anak mama tua gue itu. Dia udah ngomong sama gue, kamu kalau ada yang aneh-aneh, pasti ku bela kok. Ku telepon lo diangkut lo. Lu jangan sembarangan lo, ya. Bajigur, udah lo ngomong lo ucok, bedul. Dengar Bertahu. Germo Beelzebul, dengar Germo Beelzebul. Dengar bro, kau barusan mengatakan teman-teman kau Germonya Beelzebul. Makanya siapa yang berteman dengan kau jadi, ya kan? Kedua, dengar bro ya, jangan kau keluarga kau. Kau matikan dulu mic-mu. Kau ngomong apapun dari tadi aku diam toh. Ya kan? Dengerin. Kau di depan saya jangan bicara keluarga kau pejabat. Ya, detik ini pun saya bisa telepon Jokowi, nggak sesombong otak botakmu itu. Ya, kau dengar baik-baik. Ya, kau dengar baik-baik. Ya, kau diam dulu, terguncang kau kan? Matikan dulu mic-nya itu, host. Ya, karena udah terguncang rosetannya itu. Jadi jangan kau anggar ya keluargamu pejabat ini itulah. Ya, norak kau itu, kampungan sekali kau itu. Makanya saya bilang setiap apa yang keluar dari congormu yang bau busuk itu selalu mempermalukan dirimu. Kau bicara keluarga kau pejabat inilah itulah. Lah ini detik pun saya bisa telepon Jokowi, nggak sesongong congormu. Ya. Jadi kau diam dulu. Ini giliran saya, oke? Siapa sih? Loh, nggak perlu kau tahu saya siapa. Nggak perlu kau tahu saya siapa. Makanya saya bilang dengerin. Ini giliran saya. Tadi kau suruh aku ngomong, giliran aku ngomong kau kepanasan, ya. Tahu nggak? Sebenarnya ketika aku berbicara sama kau, aku itu udah merendahkan diriku, ya. Karena tuh kau itu bukan levelku, ya. Tapi nggak apa-apalah, supaya kau nggak digampar. Kau diam dulu. Aduh, ini orang udah terguncang ya begini. Kau diam dulu. Kan ketahuan dia panas kan? Itu karena apa? Memang jujur ya, kalau orang ada di dalam tubuhnya itu roh kegelapan, pasti mencak-mencak tuh ketemu haleluya. Serius. Oke, saya lanjut ya. Tenang kau di situ, Germo Beelzebul. Oke. Jadi gini bro. Kamu itu ya, jangan selalu ya menjadi orang yang rasis soal adat istiadat di Nusantara ini, ya. Ingat, jadi lemas lo ngomong. Ku jamin, diam dulu kau ini makin keras. Kau diam dulu botak. Nah itu keras kan? Nah dengar. Kau diam dulu ya ampun. Ini si botak. Katanya Nabi, masa mengatur waktu aja congormu nggak bisa kau tutup. Kau ini bikin malu saja kau bah. Dengar baik-baik. Oke. Jadi kalau kau selalu benci dengan adat, apakah kau tidak punya bere? Apakah kau tidak punya tulang? Apakah kau tidak punya namburu? Kalau masih itu ada sebutannya di keluargamu, ya betul-betullah kau anak durhaka kau. Makanya saya ingatkan, 3 bulan ini kalau kau nggak tobat, hati-hati loh, mulutmu itu bisa peot kemana-mana. Ya,
Karena memang biasanya kalau orang udah melawan sabda dari haleluya, ya biasanya itu parah. Tapi kebanyakan sih ada yang datang minta maaf, akhirnya pulih lagi, ya. Jadi semoga kau nanti jangan sampai aku nggak mau maafin kau. Kasihan kau ya kan, ngesot-ngesot kau jalan, ya. Jadi dengar baik-baik sekali lagi, bro. Dalam Jadi sekarang dia. kau diam dulu. Aduh, kau ini udah terguncang atau gimana nih? Aduh, kau ini atau gimana nih? Enggak, tadi lu kan keras tapi Kau ketika ya gua memang ini ngomong masih gitu, keras ya, botak. Ini masih keras, botak. Kau diam. belum. Botak. Udah keras, beda. Botak. Beda. Terguncang kau ya. Makanya dengar ya. Tolong. Kau tadi giliran ngomong, Preman aja. dengar. Kau giliran ngomong apapun aku diam loh. Aku mute itu langsung mic saya, ya. Udah. Enggak, aku cuma ngomong gini. Iya, nanti kau ngomong, Ya, Yaudah. ya oke. Jadi ketika aku naik di sini, harusnya kau bersyukur. Makanya kau nggak digamparin sama ibu dokter. Matikan dulu. Gini bandel kali si botak ini jadi dabling. Tolonglah. Woi botak. Oke, saya lanjut ya. Jadi ya, saya lihat sekarang di dalam tubuhmu itu, ya memang ada ya sosok Dajjal lah itu saya bilangnya Dajjal itu ya. Karena memang bertanduk-tanduk nggak karu-karuan itu Dajjal yang ada di tubuhmu itu, ya. Nah, makanya kau kunasehatin, kuingatkan kau, cepatlah kau taubat. Ingat, jangan ngaku-ngaku nabi. Oke? Ini pesan saya buat kau ya. Stop kau ngaku-ngaku nabi. Ya, stop kau mengaku-ngaku berbahasa roh. Ya, stop kau menghujat-hujat. Kau diam dulu, woi, germo Bezebul. Kau diam dulu. Oke? Kau diam dulu. Ngelonte kau stop. Si Germo ini nggak bisa diam, udah kepanasan kau ya. Kusiksa itu apa roh setan kau itu, makanya tersiksa kau di situ. Dengar baik-baik. Kau itu, bro, ya, cepat-cepatlah kau tobat. Ingat, aku jarang-jarang lu mau nasihatin orang, ya, karena memang kulihat satu sisi saya kasihan nengok kamu, bro. Kamu itu tertekan batinnya luar biasa, ya, kepahitanmu itu luar biasa, bro, ya. Makanya saya nasihatin kamu, buruanlah tobat, jangan ngaku-ngaku nabi. Gantian. Aduh, giliran aku ngomong ini loh. Jangan lama-lama. Saya nggak akan lama kalau kau nggak ganggu. Botak cakilik. Kau dengar baik-baik dulu. Sikit lagi nya ini, ya. Jadi sebelum ini saya potong dulu. Kalau mati handset saya habis baterainya ya. Lanjut. Iya. Jadi berhentilah kau itu luga germo Bezebul, ya. Satu, kenapa kau sampai detik ini masih jomblo karatan? Itu faktor dari roh-roh setan yang selalu melingkarin dirimu, ya. Makanya orang tuamu mengharapkan kau cepat menikah, tapi gagal toh. Gara-gara apa? Kau selama ini mengikuti ya kesesatan, roh-roh kegelapan. Makanya berhenti kau dari situ. Kedua, jangan jadi manusia yang munafik iman, fanatik iman. Karena itu yang terjadi sama diri kau. Kau merasa paling benar, kau merasa paling suci, padahal kau itu germonya Bezebul. Ya, itu aja pesanku sama kau, biar botakmu itu nanti bisa mengkilap itu. Ya, udah ngomong lah kalau mau ngomong. Oke. Udah ngomong lah kalau mau ngomong. Aku kayaknya lebih ganteng gua daripada lo ngomong-ngomong gua botak. Lebih ganteng gua kan? Oke, itu satu poin ya. Terus yang kedua, saya perhatikan omongannya si Haleluya ini udah agak lembut dia. Ketika pertama itu kerasnya bukan main. Ketika aku ngomong bahwa abangku ada Kajati Riau ya, lo cek aja di Riau itu Kajatinya siapa, itu tanya Marco si Mare-Mare, itu abang gua. Gua ngomong kayak gini didengar lo sama dia, ditransfer gua kemarin 1 juta. Bang, 1 juta dulu ya. Biasanya 5 juta gitu kan. Jadi, nah makanya kalau misalnya lo nakal itu nanti langsung gue daftarin nama lo di situ. Ya, bisa biar lo langsung tinggal diangkut. Jadi gini.
Tapi lo ketika tadi ngomong pertama, ya, lo keras banget. Tapi ketika gua ngomong kedua, giliran gua ngomong teman gua Ishak Patiasina, petinju tukang pukul nomor 1 di Blok M, itu lo langsung jiper. Makanya kan gua udah bilang, ayo kita ketemu. Maksud gua pengen ketemu, gua temuin lo sama Ishak sama si Vincent. Si Vincent panglima si Hercules. Nah, kalau si Ishak anak buahnya Jonke digebukin sama dia. Nah, makanya gue suruh lo ketemu, lo langsung jiper kan. Gue kalau gue bilang, Ishak tolong disikat habis lo, gitu, bener. Karena gue kan sama Ishak kan memang teman penginjil gue kalau nginjil kemana-mana kan sama Ishak Patiasina. Lo cek di Blok M tukang pukul nomor 1, Ishak Patiasina itu teman gue. Ya, kalau gue suruh pukul dipecahin beneran lo. Tapi jangan sampai lah, karena tujuan kita kan bukan mukulin orang, ya kan. Nah itu, terus teman gue ada juga orang Batak Marganai Baho juga udah pengen ngomong sama gua, tolong bang suruh open cam, itu bisa langsung hilang tuh orangnya. Udah nggak usah bang, kita ini kan nginjil, biarkan Tuhan lah yang menghukum dia, kita pembalasan itu hak Tuhan gitu loh ya. Terus yang kedua, yang ketiga ya, omongan lo semakin agak lembut. Gue bilang Cilontong banyak yang dipakai. Ini bolnya ini udah robek ini. Udah capek gua denger lo berdua. Ya udah sekarang intinya gimana ini? Udah gini aja, dia ini intinya anak setan. Dia ini adalah Ini Lord Beelzebul. intinya begini nih. Lugar